Selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Silvanus Ninggolan dengan NIM 12022110339. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan pada tugas 2 sistem basis data. Pada soal ini terdapat 10 soal yang akan saya jelaskan dalam video ini. Kita mulai dari soal yang pertama, di mana kita disuruh untuk membuat DDL di MySQL untuk si tabel penerbit dan juga si tabel buku ini. Nah, untuk pertama kita buat adalah kita membuat database dengan menggunakan create database dengan nama tugas 2 dasdat desktop. Setelah database sudah dibuat, kita masuk ke dalam pembuatan si DDL-nya. Di mana yang pertama ini adalah kita buat tabel si penerbit dan juga si tabel buku. Untuk tabel yang pertama adalah tabel penerbit, di mana kita menggunakan create table, penerbit, di mana yang pertama adalah kode penerbit, dengan menggunakan varchar varchar 15, di mana si kode penerbit ini menjadi si primary key-nya. Dan selanjutnya adalah nama penerbit, menggunakan varchar juga. Kita buat varcharnya menjadi varchar 40 aja. Setelah kita buat, kita run, maka akan dibuat tabel si penerbit dengan ada kode penerbit varchar 15 menjadi primary key dengan nama penerbitnya itu varchar 40. Dan selanjutnya adalah kita membuat si tabel buku. Untuk tabel buku ini kita menggunakan create table juga, di mana sini tabelnya adalah buku dengan kode buku varchar 15 menjadi primary key. Yang selanjutnya adalah kode penerbit. Kode penerbit, di mana kode penerbit menggunakan varchar 15. Nah, ini kan kode penerbitnya menjadi si foreign key dari si dari si tabel penerbit. Maka kita akan memasukkan foreign key. Foreign key-nya adalah kode penerbit dari si constraint dari tabel penerbit dengan kode penerbit. Lalu yang selanjutnya itu masuk ke dalam si tabel nama buku, di mana tabel nama buku menggunakan varchar 15 aja, varchar 40 karena agak panjang. Setelah maaf, ini harusnya menggunakan refresh. Setelah itu kita run, maka akan ada tabel si tabel buku. Yang selanjutnya itu kita menggunakan insert into, di mana pada soal ini kita menggunakan insert data pada kedua tabel itu dengan record seperti yang ada di sini. Kita menggunakan insert into, di mana insert into itu pada penerbit terlebih dahulu, di mana kita menggunakan si kode penerbit dan juga si nama penerbit. Selanjutnya kita masukkan values-nya,
di mana values-nya ini sudah saya sediakan terlebih dahulu untuk memudahkan agar lebih mencepatkan kita. Nah, di sini ada value-nya, di mana di sini dimasukkan P001 dengan nama penerbit Erlangga, P002 dengan nama penerbit Mizan Pustaka, dan B001 dengan nama penerbit Gramedia Pustaka. Selanjutnya kita dapat menggunakan select untuk menampilkan si tabel ini. Select from si penerbit. Maka kita, nah setelah kita run, maka akan menghasilkan si tabel dengan kode penerbit B01 Gramedia Pustaka, P01 Erlangga, dan P02 dalam Mizan Pustaka. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kita menggunakan insert into ke si tabel buku. Menggunakan insert untuk si buku, di mana di sini ada buku dengan kode buku, lalu buku dengan kode penerbit, dan buku dengan nama buku. Kita masukkan value-nya, di mana value-nya ini juga sudah saya sediakan terlebih dahulu agar memudahkan, agar tidak memakan waktu lama. Nah, yang selanjutnya, setelah value-nya sudah kita masukkan, maka kita dapat menggunakan pintu select untuk melihat si tabelnya nanti. Select from. Nah, nanti di sini akan ada tabel di mana di sini ada A01, B01 dengan nama bukunya adalah Belajar Basis Kilat sampai ke bawahnya. Yang selanjutnya, di soal selanjutnya ini kita disuruh tambahkan satu record pada tabel penerbit tabel yang ini dengan mengambil 4 digit NIM terakhir kalian, misalnya nih mahasiswanya 12020202394, maka yang terupdate di tabel itu adalah menjadi 2394 ini dengan nama penerbit. Kita masukkan di sini. Karena ini masih memasukkan data lagi, kita menggunakan insert into. Nah, di sini kepada si tabel penerbit, menggunakan si penerbit dengan kode penerbit dan penerbit dengan nama penerbit. Untuk value-nya yang akan dimasukkan adalah yang pertama itu adalah NIM terakhir. NIM terakhir saya adalah 0339 dengan namanya adalah penerbit 0339. Setelah itu kita menggunakan lagi select untuk melihat si tabel tersebut. Nah, di sini akan ada nanti eh, si tabel di mana dengan menggunakan 0339 dengan nama penerbit 0339. Nanti di soal nomor 3 sudah terselesaikan. Nah, yang selanjutnya adalah pada soal nomor 4, di mana kita disuruh menambahkan record pada tabel buku dengan kode penerbit yang diambil dari record baru untuk kode buku. Silahkan diasumsikan sendiri. Nah, mari kita buat. Sama seperti tadi, masih menggunakan insert into. Insert into ke tabel buku, di mana pada tabel buku ini ada kode buku, ada kode penerbit, dan juga ada si nama bukunya. Values. Ini sebentar dikopikan terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat untuk kodenya itu juga telah kita buat kodenya Y001. Karena awal nama saya Yesro dengan kode penerbitnya adalah 0339 dan juga nama bukunya misalnya bukunya Laskar Pelangi. Untuk yang selanjutnya value-nya adalah Y002 dengan
Kode penerbitnya itu 0339 sama seperti tadi, dan juga nama bukunya adalah misalnya jangan banyak mengeluh. Tiga sembilan sembilan jangan banyak. Lalu kita menggunakan perintah select from si buku. Selanjutnya kita run. Nah, maka di sini akan ada tampilan si kodenya itu di mana dia menggunakan ada dua tambahan di mana ada Y001 dengan 0039, ada judul buku kelas Pelangi dan juga Y002 00339 di mana dengan judul bukunya itu nah, jangan banyak mengeluh. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan pada soal selanjutnya ini kita akan disuruh mengupdate nama penerbit dengan kode penerbit terbaru menjadi nama kita sendiri. Misalnya penerbit yang 2239 tadi itu menjadi nama saya Surgo Muslimbulan dan disuruh menampilkan hasilnya dengan operasi select. Nah, kita dapat menggunakan update penerbit di mana kita menggunakan set si nama penerbitnya itu menjadi Yesrogomos, lalu kita menggunakan where di mana si penerbitnya ini dengan kode penerbit sama dengan nama empat nim terakhir tadi yaitu adalah 0339. Nah, di sini kita kan disuruh untuk menggunakan perintah select untuk menampilkan si tabel tersebut. Maka kita menggunakan select from tabel tabel tadi yaitu tabel penerbit. Kalau kita run, maka si datanya ini sudah diganti nama penerbitnya menjadi Yesro Gomos. Nah, untuk yang soal nomor 6 ini, kita disuruh untuk menampilkan semua record di tabel buku kecuali record dengan kode penerbit yang baru saja kalian tambahkan. Nah, jadi kita menggunakan perintah select tapi menggunakan not in karena kita menggunakan kecuali. Mari kita masukkan lagi ke MySQL di mana select all di mana where kode bukunya itu not in kurung 0339. Lalu kita, nah, maka dia akan menampilkan si kode buku yang tidak ada 0339-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya, di mana di sini kita menggunakan tampilkan semua record di tabel buku dengan kode penerbit yang baru saja kalian tambahkan. Berikut contohnya, bisa kita terlebih dahulu. Kita menggunakan perintah select all from buku where si kode bukunya, kode penerbit yaitu sama dengan 0339. Nah, maka dia akan menampilkan si tabel yang dimana kode penerbitnya itu adalah si 0039. Maka ada kode buku dengan Y001 dan Y002 dengan nama buku Laskar Pelangi dan juga Jangan Banyak Mengeluh. Yang selanjutnya adalah nomor 8, di mana kita di sini untuk tampilkan nama penerbit dan jumlah buku yang dicetak dan urutkan berdasarkan nama penerbit secara ascending. Nah, di sini kita dapat menggunakan select dari si kolom nama penerbit, di mana kita di sini melakukan perhitungan menggunakan count di mana si kode buku
itu menjadi jumlah. Nah, di mana kita ambil dari from si penerbit. Nah, untuk menggunakan ini kita menggunakan join, inner join, di mana si join ini join buku dengan kondisi on, di mana si penerbit dengan kode penerbit itu sama dengan si, lalu kita masukkan grup by nama penerbit dengan nama penerbitnya, lalu order by penerbit dengan nama penerbit di ascending. Lalu selanjutnya kita run, maka akan menampilkan buku yaitu ada Erlangga dengan jumlah berapa, Gramedia Pustaka dengan jumlah berapa, Nizam Pustaka dengan jumlah berapa, dan juga Yasro Gamos dengan jumlah berapa. Nah, untuk selanjutnya adalah nomor 9, di mana kita disuruh untuk menampilkan kode nama penerbit dan nama buku penerbit Nizam Putra Erlangga. Dan selanjutnya adalah pada nomor 9, di mana kita di sini untuk menampilkan kode nama penerbit, nama buku dari si penerbit Nizam Pustaka dan Erlangga. Nah, di sini kita menggunakan select buku dengan kode penerbit, penerbit dengan nama penerbit, dan juga buku dengan nama bukunya. Di mana kita di sini mengambil dari si tabel penerbitnya. Kita menggunakan join buku on, di mana di sini kita mencari kesamaannya, di mana adalah kesamaannya kolom kode penerbit pada tabel buku dan kolom kode penerbit pada tabel si penerbit. Nah, di sini where nama penerbit atau nama penerbit itu Erlangga atau si penerbit dengan nama penerbit itu adalah Mizan Pustaka. Maka selanjutnya adalah kita run. Nah, di sini akan menampilkan tabel di mana ada kode penerbit P01 dan P02 dan nama penerbit itu adalah Erlangga dan Mizan Pustaka dengan nama buku mereka masing-masing. Yang selanjutnya adalah soal nomor 10, kita disuruh menghapus record tabel buku penerbit Gramedia Pustaka di mana di sini kita menggunakan delete, di mana delete from, di mana delete from tabel buku, di mana kode penerbitnya adalah B001. Maka nanti di hasil si XAMP-nya ini akan menanyakan untuk menghapus si tabel, untuk menghapus kode penerbit pada si tabel buku. Maka kita oke kan, maka nanti sudah menghapus si tabel bukunya tersebut. Sekian hasil presentasi saya mengenai laporan dari tugas 2 sistem basis data. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.